Halo, ketemu lagi. Kita akan melakukan pembuatan static page dengan menggunakan CodeIgniter. Untuk pembuatan static page ini, saya mengasumsikan bahwa kita sudah memahami HTML dan PHP sebelumnya, sehingga kita tidak perlu belajar mengenai HTML dan PHP pada pertemuan ini. Dalam pembuatan static page, kita akan membuat controller untuk static page tersebut. Namun sebelumnya, kita akan membahas tentang pengaksesan suatu halaman pada suatu CodeIgniter yang berbeda pada saat kita mengakses suatu halaman web dengan menggunakan PHP. Jika menggunakan CodeIgniter, jika kita memiliki suatu link dengan link http training.com/train-view-10, maka makna dari link tersebut adalah training.com adalah nama domainnya, kemudian train adalah nama controller kelasnya, kemudian view adalah controller method, kemudian 10 adalah argumen. Jadi, train, view, dan 10 bukan merupakan suatu folder yang ada pada suatu domain, tapi train ini adalah suatu controller class, kemudian view adalah controller metodenya, dan 10 itu adalah argumen yang dimasukkan ke dalam metode tersebut. Nah, ini yang harus diingat-ingat selanjutnya. Untuk membuat static page dengan menggunakan CodeIgniter, kita akan menyalakan dulu SAMPP. Kita nyalakan Apache-nya sehingga dia start. Kemudian kita akan mengcopy file CodeIgniter, mengekstrak file CodeIgniter ini ke dalam folder htdocs pada XAMPP. Oke, lalu kita rename menjadi suatu folder myJE untuk mempermudah pengaksesan nanti. Nah, untuk mengecek apakah itu sudah berjalan, maka kita aksesnya dengan menggunakan localhost myJE. Nah, akan tampil seperti ini. Berarti folder CI kita sudah siap. Untuk pembuatan controller pertama, kita akan menyalin kode berikut ke dalam suatu file yang kita namakan pages.php yang kita simpan pada folder application controller. Kita buat menggunakan notepad. Kemudian kita simpan. Pada myJE application controller dengan nama pages.php. Oke. Kemudian kita akan membuat view untuk menampilkan suatu halaman yang berisi header, yaitu header.php. Kita simpan dalam folder application, lalu di dalamnya ada folder views, kemudian ada template. Kita namakan filenya adalah header.php. Kita simpan pada folder views, kemudian kita buat folder template, kemudian di dalam folder template ini kita namakan adalah header.
Selanjutnya kita buat view yang kedua, yaitu footer. Kalau tadi untuk headernya, kalau sekarang untuk footernya. Kita simpan. Kemudian lalu kita buat application views pages welcome.php. Kita simpan dalam folder pages dengan nama welcome.php. View terakhir kita membuat view mengenai about. Di sini file about ini menuliskan nama dari kita dan name kita. Oke. Dengan demikian kita sudah membuat beberapa file untuk view, yaitu header.php, footer.php, welcome.php, about.php. File header kita gunakan untuk menyimpan informasi view header yang akan kita tampilkan untuk header suatu halaman web kita, kemudian footer untuk footer halaman web kita. Kemudian kita memiliki dua konten, yang pertama adalah halaman welcome dan kemudian halaman about. Kenapa header dan footer kita bedakan dari konten? Agar pada saat kita melakukan perubahan header dan footer, maka konten kita tidak berubah. Jadi kita tidak harus mengubah keseluruhan file untuk mengubah header dan footer. Nah, setelah kita memiliki view tersebut, maka kita harus mengubah file controller kita. Jadi pada file controller kita tadi masih ada suatu fungsi yang namanya public function view. Di dalam fungsi ini kita masukkan kode program seperti ini. Kita buka kembali. Kemudian di dalam function view ini kita kopikan kode tersebut. Oke, saya akan menjelaskan mengenai kode pada controller di sini, yaitu bahwa di dalam file controller ini ada sebuah function dinamakan view, ya, function ataupun metode yang kita namakan view. Di dalam function tersebut dia memiliki suatu parameter yang disebut sebagai variable page, di mana variable page ini dia memiliki default adalah welcome. Jadi kalau misalkan tidak diberikan nama file, maka dia akan secara otomatis defaultnya adalah welcome. Baris yang kelima ini menunjukkan, jadi kalau misalkan tidak ada halaman yang akan diakses, maka dia akan menampilkan halaman error. Kemudian untuk title dari halaman tersebut adalah nama dari halaman tersebut. Lalu kita akan melakukan load view, yaitu headernya, ya, file header kita.
Kemudian kita akan view halaman konten sesuai dengan input ini ya. Lalu yang terakhir dia akan meload halaman footer. Nah, jadi tugas dari metode view ini atau function view ini adalah menampilkan halaman header, halaman konten, dan halaman footer. Halaman konten disesuaikan dengan input yang diberikan oleh user. Oke, kalau sudah, kita tinggal mencobanya dengan menggunakan perintah ini. Dengan nama folder adalah nama folder yang kita buat tadi, ya. Maka akan tampil di mana pages adalah nama controllernya, ya. Ini adalah nama controllernya, ini. Kemudian view ini adalah nama metodenya. Nama metode ini. Kemudian dikarenakan tidak ada parameter yang diinputkan setelah view, maka parameternya otomatis untuk variabel page ini diisi dengan welcome. Maka dia akan menampilkan halaman welcome, yaitu yang bertuliskan selamat datang di Politeknik SMI Jakarta. Kemudian kalau kita mengubah kontennya dengan menggunakan file about, maka kita menggunakan link ini ya, kita tambahkan setelah view ini adalah parameter about. Maka akan tampil konten yang berisi tentang about tersebut. Demikian sekilas tentang pembuatan static page dengan menggunakan Code Igniter. Selamat mencoba. Bye-bye.